Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan partial saturation dan humidity. Capaian yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu memahami terkait dengan teori atau konsep partial saturation dan humidity sekaligus mampu menghitung dan menyelesaikan persoalan yang terkait dengan humidity di mana material balance yang ada di dalamnya juga mencangkup partial saturation. Nah, yang pertama kita pelajari adalah apa sih sebenarnya kelembapan udara atau humidity itu? Kelembapan udara atau humidity itu menunjukkan banyaknya kandungan uap air di dalam udara, di mana kandungan uap air yang ada di dalam udara ini dapat diukur menggunakan alat yaitu hygrometer atau psikrometer. Nah, rumus dari humidity ini adalah massa gas dibanding dengan massa vapor itu massa uap airnya dibanding dengan massa dry gasnya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kelembapan itu adalah jumlah H2O gitu ya, uap H2O yang ada di udara dibanding udara kering yang ada di udara. Jadi udara itu ada udara kering ya, ada udara kering, kemudian ada uap airnya, di mana rasio uap air di masing-masing udara ini berbeda-beda, di masing-masing tempat berbeda-beda. Nah itu didefinisikan dalam humidity, di mana rasio H2O yang ada di dalam udara tersebut itu kita kategorikan, kita istilahkan dengan namanya humidity. Seperti contoh yang pernah Bu Ima berikan beberapa waktu lalu. Jadi ya misal nih kita naruh kerupuk di tempat terbuka gitu ya. Selang beberapa waktu kerupuk tersebut akan melempem atau ayem. Nah, apa sih fenomena yang terjadi gitu ya? Nah, kerupuk itu akan berkontak dengan udara yang ada di lingkungan, di mana udara yang di lingkungan itu memiliki kandungan H2O. Nah, ketika sudah kontak, kandungan H2O yang ada di udara itu akan masuk ke dalam pori-porinya kerupuk. Nah, tekanan yang ada di dalam pori-pori kerupuk itu kan berbeda-beda. Nah, sehingga di sana uap air yang ada di udara tadi bisa berubah menjadi berubah fase gitu ya, berubah fase karena perbedaan tekanan seperti itu, sehingga menyebabkan kerupuk tersebut melempem atau ayem. Terkait juga kita merasakan kapan sih kita dingin, kapan sih kita gerah gitu ya, itu juga terkait dengan kelembapan udara atau humidity. Seperti itu. Oke. Bentuk humidity atau bentuk kelembapan itu bisa dalam bentuk gitu ya, bisa dibentuk dalam satuan relatif saturasi, yaitu perbandingan antara jumlah uap air yang dikandung udara dan jumlah air maksimum jenuh di udara pada temperatur dan tekanan udara yang sama. Jadi kita bisa pakai bentuk yang lain dalam menyatakan bentuk humidity ya, bisa dalam bentuk relatif saturasi. Rumusnya adalah P vapor per P saturated-nya. Kemudian kita bentuk lain juga adalah molar saturasi, di mana molar saturasi itu adalah N vapor per N vapor free gas gitu ya. Nah, ini diturunkan, penurunannya seperti ini, nanti bisa kita pelajari tergantung ya. Jadi tergantung nanti kasus yang kita hadapi itu bentuk kelembapannya itu dalam apa? Bisa dalam relatif saturasi, bisa dalam molar saturasi, dan bisa juga dalam absolut saturasi. Nah, absolut saturasi itu adalah perbandingannya seperti ini. Jadi beda di bentuk rumusnya saja, tapi istilahnya adalah nanti juga menyatakan berapa sih kandungan uap air yang ada di udara tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh, contoh 1 sampai contoh 6, di mana nanti akan Bu Ima jelaskan lanjut di file yang berbeda. Selanjutnya adalah contoh terkait dengan humidity dan yang berkaitan juga di dalamnya adalah partial saturation. Contoh yang pertama itu adalah gas helium mengandung 12% etil
kita diminta menghitung persen relatif saturasi dan juga absolut saturasi pada campuran. Suhunya adalah 30 derajat Celcius dan tekanannya adalah 98 kilopascal. Nah, yang pertama perlu kalian lakukan adalah masukkan data-data yang diketahui di kolom yang berwarna kuning ini. Nah, ada fraksinya etil asetat, kemudian juga ada fraksinya helium ya, karena di sana ada gas helium. Kemudian ada suhu. Nah, ini dikonversikan yang di soal diketahui Celcius dikonversikan ke Kelvin, kemudian tekanannya adalah dalam satuan kilopascal. Dan ditanyakan adalah persen relatif humidity dan juga persen absolute humidity. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah kita menghitung P bintang etil asetat pada 30 derajat Celcius. Karena ini adalah etil asetat, maka kita bisa menggunakan persamaan Antoine. Nah, di mana persamaan Antoine ini bisa kalian dapatkan di Meblo Appendix G ya. Nah, ini datanya untuk nilai A-nya sekian, nilai B-nya sekian, nilai C-nya sekian, di mana T-nya itu satuannya adalah Kelvin dan P-nya adalah satuan mmHg, sehingga itu harus diperhatikan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya persamaan Antoine di sini ya, bahwa P bintang itu adalah eksponen bahwa P bintang itu eksponen A dikurangi B per C plus T. Itu ya, didapatkan nilainya adalah 122 mmHg, kemudian dikonversikan menjadi kilopascal. Selanjutnya menghitung tekanan parsial masing-masing komponen. Nah, tekanan parsial masing-masing komponen itu didapatkan dari fraksi fraksi etil asetat gitu ya. Misal fraksi etil asetat adalah P etil asetat, menghitung P-nya etil asetat adalah fraksi etil asetat dikalikan P total, sedangkan untuk menghitung P parsialnya helium yaitu adalah fraksi helium dikalikan P totalnya. Ya, jadi tadi di atas diketahui bahwa ini fraksinya, kemudian ini adalah tekanannya ya. Sama juga untuk He, jadi di sini ada fraksi He-nya dan di sini juga ada tekanan He-nya. Sehingga didapatkan nilai fraksi P parsial masing-masing komponennya. Untuk P etil asetat adalah 11,76 kilopascal, sedangkan untuk P heliumnya adalah 86,24 kilopascal. Selanjutnya step yang ketiga adalah menghitung persen relatif saturasi, di mana persen relatif saturasi adalah rumusnya P vapor dibagi dengan P saturatednya. Nah, di sini kita menggunakan P vapornya etil asetat dibagi dengan P bintangnya etil asetat. Nah, seperti kita ketahui, P vapor itu didapat dari tadi tekanan parsialnya ya, tekanan parsial etil asetat. Kemudian untuk P saturatednya itu didapatkan dari P ketika kondisi saturated menggunakan konstanta Antoine, yaitu 11,76 untuk P vapornya dibagi dengan 16,33. Didapatkan persen saturasinya adalah 0,72 dalam kalau misal di prosentase ketemunya adalah 72%. Kemudian selanjutnya menghitung persen absolut saturasinya, kita menggunakan rumus ini yang ada tadi di PPT ya, dimasukkan di sini P1 di sini adalah P vapor etil asetat ya. Jadi P1 di sini adalah P vapor etil asetat, PT di sini adalah P total, sedangkan P1 bintang itu adalah P bintang etil asetat. Seperti itu. Nah, ini rumusnya, nanti bisa kalian cek kembali, didapatkan persen absolut saturasinya adalah 0,8819 atau setara dengan 68%. Sehingga didapatkan di sini ya untuk pertanyaan A terjawab terkait dengan persen saturasi, pertanyaan B juga terjawab terkait dengan absolut saturasi. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2 itu adalah
absolute humidity udara pada 86 Fahrenheit dan tekanan total 750 mmHg itu sebesar 20%. Kemudian kita diminta untuk menghitung relative humidity dan juga tekanan parsial uap di dalam udara, dan yang terakhir adalah dew point. Kemudian yang pertama kita masukkan dulu data-data yang diketahui di sini. T-nya dalam satuan Fahrenheit ya. Kemudian tekanannya juga dalam satuan mmHg, itu perlu diperhatikan. Untuk penyelesaian yang pertama, kita adalah menghitung P bintang H2O pada 86 Fahrenheit. Nah, di sini Bu Ima menggunakan data di steam tabel. Jadi data di steam tabel di sini ini yang Bu Ima blog ini adalah data di steam tabel. Karena data di sini sudah ada suhu 86 yang mengatakan bahwa P-nya adalah 0,6151 pound per inch kuadrat, maka di sini Bu Ima langsung masukkan ini bahwa nilai pH2O pada 86 Fahrenheit adalah sekian. Kemudian kita konversikan menjadi ATM, itu dibagi dengan 14,696. Kalau dikonversikan, kemudian kita konversikan lagi menjadi mmHg, dari ATM ya menjadi mmHg dikali dengan 760. Oke, kemudian yang kedua itu adalah menghitung pH2O dan P parsial uap air dari data persen absolute humidity. pH2O atau P parsial uap air ya, maaf. Jadi P parsialnya beda, kalau yang tadi untuk yang pakai steam tabel itu adalah P saturated-nya, yang sekarang kita cari adalah P vapor-nya. Ya. Beda. Nah, di sini dari data persen absolute humidity itu didapatkan ya. Karena P bintangnya sudah diketahui, kemudian P totalnya juga diketahui, didapatkan P vapor P vapor airnya adalah 6,586 mm Hg ya. Nah, setelah dapat P vapor, kita bisa menghitung persen relatif saturasi, yaitu P vapor per P saturated-nya, di mana P vapor-nya adalah tadi yang kita hitung menggunakan steam tabel, sedangkan P vapor-nya yang kita hitung menggunakan data persen absolute humidity. Didapatkan relatif saturasinya adalah 21%. Nah, pertanyaan yang poin C itu adalah menghitung dew point. Di sini Bu Ima menggunakan steam tabel. Nah, bagaimana caranya menghitung dew point? Jadi P vapor H2O ya, ini kan 6,58. Nah, ini kita tarik menggunakan di steam tabel gitu ya, atau menggunakan persamaan Antoine dengan memasukkan data konstanta Antoine-nya H2O gitu ya, didapatkan nilai T-nya sebenarnya berapa. Jadi dew point itu adalah suhu. Jadi pada kondisi P sekian gitu ya, titik saturated-nya itu kira-kira pada suhu berapa sih, itulah dew point ya. Jadi P-nya sekian gitu, kita cari berapa suhunya atau dew point-nya ya. Nah, berdasarkan steam tabel gitu ya, ini adalah konversi sebenarnya dari mmHg menjadi ATM menjadi pound per inch, itu dapatkan 0,12 sekian. Nah, di sini tidak ada data 0,1273, maka Bu Imam menggunakan data interpolasi. Pada suhu 40 itu P-nya adalah 0,12. Nah, kemudian 42 itu 0,13. Nah, maka pada P 0,1274 itu berapa sih suhunya? Nah, ini kita menggunakan data interpolasi. Rumusnya adalah ini ya. Kemudian didapatkan nilai T-nya atau dew point-nya adalah pada suhu 41,2 Fahrenheit. Nah, itu adalah dew point-nya. Sehingga poin C juga sudah dijawab. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 itu sebenarnya sudah kalian kerjakan pada saat menyusun resume kemarin ya. Nah, ini di sini Bu Ima jelaskan lagi karena belum tentu masing-masing dari kalian sudah mengerjakannya ya. Jadi di sini Bu Ima jelaskan lagi
dari soal ini tuliskan data-data yang diketahui. Di sini ada nilai T dalam Fahrenheit, kita konversikan menjadi Rankine. Kemudian ada persen relatif humidity-nya adalah 43, P totalnya adalah 29,67 InHG. Jadi diperhatikan ya, nanti terkait dengan satuan-satuan itu harus dikonversikan. Kemudian volume uap H2O di sini satuannya adalah kubik, ini bisa dikonversikan. Nanti kalian bisa mengkonversikannya itu menggunakan data di Google ya. Jadi konversi online gitu ya. Jadi bisa. Dan yang ditanyakan adalah berapa sih pon uap H2O, kemudian juga dew point-nya. Nah, step yang pertama kita menghitung P bintang H2O pada 94 Fahrenheit. Kita bisa langsung menggunakan data steam tabel. Data steam tabel didapatkan pada suhu 94, itu P bintang H2O-nya adalah 0,79 pound per inch kuadrat. Kemudian pH2O-nya kita konversikan menjadi InHG. Oke, untuk menghitung pH2O dari kemudian kita hitung P vapor H2O ya. Kalian di sini tadi P bintang. Step yang kedua kita menghitung P vapor H2O dari data persen relatif humidity. Karena diketahui persen relatif humidity-nya adalah tadi di atas diketahui ya, nih 43%. Nah, di sini maka kita bisa menghitung langsung P vapor H2O-nya yaitu P bintang H2O dikalikan relatif humidity. Nah, ini konversinya dikonversi ke ATM didapatkan 0,023 ATM. Selanjutnya kita menghitung massa uap H2O menggunakan persamaan gas ideal. Ya. Persamaan gas ideal. Oke. Di sini nilai R-nya Bu Ima menggunakan 0,73024 feet cubic kali ATM, pakai satuan P-nya pakai ATM, kemudian suhunya pakai Rankine, kemudian juga molnya pakai pound mol. Nah, di sini mol didapatkan mol H2O adalah 84 sekian pound mol. Masanya adalah didapatkan 1,52 10 pangkat 8 pound. Kemudian untuk menghitung dew point, selanjutnya menghitung dew point pada tekanan P vapornya. P vapornya tadi kan didapatkan 0 ini ya. Ini 0,6921788. Nah, ini dikonversikan menjadi pound per in kuadrat ya, pound per in kuadrat. Ini Bu Ima menggunakan data steam tabel. Dari data steam tabel kita dapatkan pada tekanan 0,34 pound in kuadrat itu Y-nya atau suhunya adalah pada suhu 68 Fahrenheit. Ya, ini data steam tabel. Oke, kemudian lanjut contoh soal nomor 4. Ini ada gas pada 60 derajat Celcius dan juga 101,6 kilopascal. Itu molar humidity-nya adalah 0,03. Kemudian diminta menghitung relative humidity dan juga dew point gas. Nah, suhunya kita masukkan data-data yang diketahui, suhunya dalam Celcius, tekanannya pada kPa, dan juga dari molar humidity. Nah, penyelesaian yang pertama itu kita menghitung dulu P bintang H2O pada suhu 60 derajat Celcius. Bu Ima menggunakan data steam tabel, didapatkanlah pH2O-nya adalah 19,941 kilopascal. Kemudian step yang kedua menghitung P vapor H2O menggunakan data molar humidity. Jadi tadi saya ngambil dari persamaan yang ada di file PPT.
didapatkan pH2O-nya adalah 2,959 kilopascal. Nah, step yang ketiga itu kita menghitung persen relatif saturasi. Persen relatif saturasi adalah P vapor dibagi dengan P saturated-nya. Tadi kita sudah menghitung P vapor pakai data steam tabel dan juga sudah menghitung P vapor itu menggunakan data molar saturasi, sedangkan P saturated-nya itu menggunakan data di steam tabel. Didapatkan persen relatif saturasinya adalah 15%. Kayak yang terakhir yaitu menghitung dew point. Sama menghitung dew point kita menggunakan data steam tabel ya. Kita hitung ketika pH2O-nya itu sama dengan P vapor ya. P vapornya yaitu 2,959 kilopascal. Itu berapa sih suhunya ya? Kita interpolasi dari data steam tabel ini. Jadi di steam tabel itu ada data yang menggunakan satuan Inggris, ada yang menggunakan satuan standar internasional. Jadi harus kalian perhatikan untuk mempermudah. Kalau misal nanti satuannya Celsius dan kilopascal, kalian bisa langsung pakai standar internasional. Tapi kalau misal satuannya Fahrenheit gitu ya, kalian bisa menggunakan data Inggris. Nah, contoh yang kelima. Ini juga sudah kalian kerjakan di file resume ya. Nah, di sini kalian masukkan data-data yang diketahui. Jadi di sini itu ada kontainer. Sebenarnya ada kontainer itu yang mengandung dry air dan H2O dalam bentuk vapor. Kemudian H2O, seluruh H2O yang ada di dalam kontainer itu dikeluarkan, sehingga di dalam kontainer akhir nanti itu hanya ada dry air, dimana kondisi awalnya kontainer ketika ada H2O-nya itu suhunya adalah 15 derajat Celcius, kemudian tekanannya adalah 98,6 kilopascal. Kemudian H2O yang di-remove itu ternyata 0,93 kg. Nah, kondisi dry air setelah H2O itu di-remove, itu volumenya adalah 1000 meter kubik, kemudian suhunya 20 derajat Celcius, dan tekanannya adalah 108 kilopascal. Ini data-data yang diketahui. Kemudian kita menghitung persen relatif kontainer yang awal ini sebenarnya berapa sih? Di awal ini rasio H2O-nya dalam bentuk persen relatif humidity. Ini yang ditanya di sini ya. Nah, untuk menghitung relative humidity itu kan kita butuh data P per H2O di awal sini dan juga P bintangnya. Oke, kalau P bintang bisa kita hitung menggunakan suhu ya 15 derajat Celcius. Nah, yang mungkin perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara menghitung P vapornya. Nah, P vapornya itu yang pertama menghitung mol H2O di aliran W dulu, karena di sini di aliran W sudah diketahui masanya 0,93, sehingga kita bisa menghitung molnya yaitu dibagi dengan BM, didapatkan sekian 51,67 mol. Kemudian kita menghitung mol dry air di yang sini di aliran A. Ini menggunakan persamaan gas ideal ya. Di sini Bu Ima menggunakan nilai R-nya adalah 0,08314. Ini satuannya adalah meter kubik kilopascal per Kelvin mol ya. Dan didapatkan N-nya itu adalah 44309 mol. Ini N dry air-nya. Nah, karena kita sudah tahu NH2O yang ada di W dan N dry air yang ada di A, itu kita masukkan semua. Sebenarnya kan ini yang mol di sini sama mol di sini ketika kita jumlahkan itu kan sebenarnya adalah mol yang ada di F. Ya kan, mol yang ada di F dengan kondisi 15 derajat Celcius dan 98,6 kilopascal. Oke ya, kita bisa menghitung fraksi mol di aliran F. Ini fraksi mol H2O-nya, ini fraksi molnya dry air ya. Nah, setelah kita menghitung fraksi mol, kita bisa menghitung P parsial masing-masing komponen di aliran F. Ya, yang perlu diperhatikan di sini beda dengan yang ada di pembahasan ya, di pembahasan contoh soal itu yang perlu diperhatikan adalah P totalnya. Jadi karena di sini adalah fraksi komponen yang ada di F, maka P yang digunakan adalah P total yang ada di F, yaitu 98. Ya, P total yang ada di F 98,6. Ya, sehingga untuk mencari P vapornya ya fraksi H2O dikalikan
98,6 bukan 108. Kalau 108 itu kan kondisi di sini di dry yang aliran A, padahal yang dicari adalah di aliran F. Itu yang berbeda dengan pembahasan kalian yang ada di buku Himmelblau ya. Jadi ada koreksi sedikit bahwa P total yang digunakan adalah P total yang ada di F, sehingga didapatkan P vapor ya. Oke, berarti untuk menghitung relative humidity kita kurang data P bintang. Menghitung data P bintang, kita bisa menggunakan data steam tabel, yaitu pada suhu 15 derajat Celcius dapatkan P bintang H2O-nya adalah 1,7051, sehingga kita bisa menghitung persen relative humidity-nya didapatkan, yaitu P vapor dibagi dengan P saturated-nya. Ketemulah 6,73%. Nah, contoh yang terakhir, nih. Di sini sama ya, jadi ada aliran gitu ya pada kondisi musim dingin gitu ya. Nah ini ada sebenarnya udara yang mengandung uap air itu diinjeksikan lagi dengan udara sehingga didapatkan nanti dew point-nya harapannya di sini kan dew point-nya jadi tinggi gitu ya. Jadi di sini ada nih kondisi awal sekian bahwa ada di aliran F itu ada volumenya 1000 meter kubik, kemudian tekanannya adalah 101 kilopascal dan suhunya adalah 22 derajat Celcius. Dew point-nya itu 11 derajat Celcius ya. Kemudian diinjeksikan dengan sekian gram atau kilogram H2O. Nah, kemudian dew point-nya jadi di outputannya dew point-nya jadi 58 derajat Celcius. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa sih massa H2O yang diinjeksikan terhadap massa umpan di aliran F. Oke, pertama yang kita hitung adalah P bintang H2O. Nah, di sini sebenarnya kenapa sih Bu Ima tampilkan P bintang H2O ya? Dari data suhu itu kita bisa menghitung. Di sini kan diketahui nih P 22 derajat Celcius dan di sini ada dew point. Kalau kita menggunakan P 22 derajat Celcius, maka itu yang kita dapatkan adalah P saturated. Tapi kalau kita menggunakan suhunya dew point, maka yang kita dapatkan adalah P vapor. Gitu ya, beda karena P vapor dan P saturated itu berbeda ya. Oke, nah sebenarnya untuk ke bawah itu yang kita gunakan adalah P vapornya. Ini sama P bintang sama P vapor Bu Ima menggunakan data interpolasi. Datanya kita menggunakan data dari steam tabel ya. Jadi pada suhu 22 berapa sih P-nya gitu ya. Dan pada suhu 11 berapa sih P vapornya. Oke, didapatkan P bintangnya adalah 2,67 kilopascal, kemudian P H2O-nya didapatkan 1,3231 kilopascal. Selanjutnya kita menghitung P dry air di aliran F, di mana P dry air itu adalah P total dikurangi P vapor H2O yang ada di F. Ya. Nih, P total yang di F kan diketahui nih, ini. P totalnya tadi adalah 101 kilopascal dikurangi dengan pH2O yang ada di F. Kemudian kita bisa menghitung fraksi di masing-masing komponen di aliran F dengan merumus fraksi sama dengan P parsial dibagi dengan P totalnya. Jadi di sini ada P vapornya H2O dibagi dengan P total di F sama P dry air yang ada di F dibagi dengan P total yang ada di F. Oke. Kemudian kita bisa menghitung mol di aliran F menggunakan persamaan gas ideal. Nah, dari persamaan gas ideal tadi kita tahu nilai P totalnya tahu, nilai volume totalnya tahu, nilai R-nya tahu, nilai T-nya tahu, dapatkan nilai N. Di sini adalah N total ya, bukan NGL, N total. N total di F itu adalah 4 sekian. Nah, setelah kita dapat N total, kita menghitung massa di aliran F ya. Di aliran F itu ada H2O dan ada dry air. Ya.
Nah, di sini H2O BM-nya ada 18, dry air itu BM-nya 29. Kemudian kita juga tahu fraksi massa di aliran F ya dari data di atas ini. Oke, kemudian kita tahu mol totalnya. Nah, dari mol total kita bisa mencari mol komponennya. Mol komponen itu adalah fraksi mol dikalikan mol total. Nah, kemudian dari mol, dari komponen mol ini kita bisa mencari masanya. Masanya adalah BM dikalikan mol komponen. Didapatkan massa totalnya adalah ini, setelah sekian gram, kalau dikonversikan menjadi kilogram adalah 1187 kg. Ini massa yang ada di F. Oke, kemudian kita sekarang mencari massa yang ada yang diinjeksikan, massa H2O yang diinjeksikan. Ya, tapi tidak bisa langsung mencari massa yang diinjeksikan, kita analisa dulu di aliran P. Oke, kita bergerak dengan menghitung P vapor yang ada di aliran P. Kita hitung menggunakan datam dew point di sana pada suhu 11. Oh, maaf. Kalau di P itu 58 ya, 58. Maaf nih. Nah, ini 58 nih. Di sini adalah 58. 58 Celsius itu didapatkan P vapornya adalah 18,2678 kilo Pascal. Kemudian kita selanjutnya menghitung P dry air di aliran P. Nah, bagaimana cara menghitung P dry air? Di aliran P sudah didapatkan nilai P totalnya, yaitu 98 ya. Meninggalkan kan 98 kilopascal ya, dikurangi dengan P vapornya tadi. Ya, oke. Kemudian kita bisa menghitung fraksi masing-masing komponen di aliran P. Sama caranya yaitu menggunakan PH2O, misal fraksi H2O ya berarti PH2O dibagi dengan P total, misal fraksinya dry air, P dry air dibagi dengan P total. Kemudian kita menghitung massa mol di aliran P. Mol di aliran P itu bahwa dry air yang ada di aliran F itu sama dengan dry air yang ada di aliran P, karena tidak ada penambahan udara kering ya, sehingga di sini kata kuncinya adalah mol dry air di F itu sama dengan mol dry air di P. Sehingga kita bisa tahu nih mol dry air di P itu kita sama dengankan data yang di atas tadi di sini. Nih, mol dry air di aliran F ya, sama dengan ini. Kemudian kita bisa menghitung mol H2O di aliran P itu pakai perbandingan koefisien. Kan diketahui fraksinya ya, sehingga kita bisa menghitung mol H2O dan kita bisa menghitung mol total di P. Dapatkan sekian mol. Oke, nah setelah kita dapat mol di aliran P, kita mencari mol H2O di aliran W. Caranya bagaimana untuk mencari mol H? Nah, maka mol H2O di W itu sama dengan mol H2O di aliran keluar dikurangi dengan mol H2O di aliran masuk. Ya, ini yang ada H2O yang ada di aliran masuk keluar, kemudian dikurangi dengan data di sini. Ini adalah mol H2O di aliran masuk. Didapatkan NH2O-nya adalah sekian, kemudian kita konversikan, kita hitung masanya yaitu dengan mengalihkan ke BM. Didapatkan massa H2O yang diinjeksikan di aliran W itu adalah 157,80 kg. Nah, step yang terakhir kita bisa menghitung rasionya, yaitu massa di W ya 157 dibagi dengan massa yang ada di aliran F 1187 kg. Nah, didapatkan rasionya adalah 0,132. Nah, ini adalah kilogram air yang ada di W per kilogram massa umpan di aliran F. Seperti itu. Massa kilogram juga. Oke. Demikian sedikit pemaparan contoh soal. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan lembar aktivitas yang
Contoh soalnya juga sama, tinggal kalian nanti ngisi di kolom-kolom yang berwarna kuning. Selamat belajar dan mencoba latihan soalnya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.